Shalom semuanya. Silakan duduk. Thank you Jesus. Haleluya. Sungguh indah ya saudara di dalam rumah Tuhan. Di mana di situ ada hadiratnya. Dan saya percaya di dalam hadiratnya itulah ada kelepasan. Di dalam hadiratnya dia membukakan hal-hal yang mungkin selama ini tertutup. Dan di dalam hadiratnya selalu ada sukacita. Siapa yang diberkati siang hari ini? Haleluya. Terima kasih Bapak. Hari ini saya akan berbicara tentang satu topik namanya finish strong. Saya percaya setiap kita dikehendaki oleh Tuhan untuk kita bisa menyelesaikan pertandingan iman kita. Amin saudara. Pertandingan kita ini adanya di dunia. Di dunia inilah tempat pertandingan kita. Di dunia inilah tempat kita benar-benar melihat sesuatu yang harus kita perjuangkan. Amin saudara. Nah jadi kita jangan ada di saudara atau saudari tempat ini yang berpikiran, saya mah Kristen lewat hari aja. Jangan ya saudara. Itu Tuhan gak suka saudara. Ya, mari kita buka ayatnya langsung. Oke, kita baca dari Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 3. Karena ini orangnya pilihan semua. Oke, pilihan semua. Kayaknya gak percaya deh Anda orang pilihan yang khusus. Ini Kopassus tahu. Amin saudara. Ini Kopassus ini. Ya, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Haleluya, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kita lihat saudara di Ibrani 12 ini lanjutan dari Ibrani 11. Betul ya saudara ya. Ibrani 11 itu menceritakan pahlawan-pahlawan iman yang telah menyelesaikan. Walaupun mereka berjuang untuk iman mereka dan mereka belum menjadi sempurna. Dan dilanjutkan saudara dengan di sini disaksikan bahwa kita makanya hari ini banyak saksi ya tadi karena pahlawan-pahlawan iman itu yang sekarang sudah bersama dengan Bapa, dia sedang menyaksikan kita dan dia sedang bersorak-sorai untuk kita. Amin. Sedang menyemangati kita supaya kita saudara bisa menyelesaikan pertandingan ini ya, di mana mereka nggak akan menjadi sempurna kalau kita ini belum kumpul nanti bersama-sama dengan mereka ya. Amin. Nah di sini kita lihat saudara bahwa kita dibilang banyak saksi dan banyak seperti awan mengelilingi kita. Nah yang saya akan mulai bahas adalah di sini saudara. Dari 3 ayat ini saudara, saya memberikan kita melihat bahwa kita akan menyelesaikan sesuatu ini menjadi dengan kuat. Ya, ada 3 hal yang sebenarnya dari ayat-ayat itu saya bikin 3 poin ini ya saudara. Nah untuk finish strong saudara, saya melihat dari ayat yang di sini dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Saya pakai 1, yaitu hatinya yang gak boleh bocor ya. Nanti kita ceritain ya. Yang kedua, di situ ada beberapa kata di Ibrani 12 ayat 1 di ayat-ayat ini ada kata 3 kali ayat tekun. Berarti itu benar-benar penting banget ya saudara, ketekunan kita tuh penting di dalam pertandingan kita ini. Nah yang ketiga kita perlu fokus dengan Yesus dan tujuannya. Nah setiap kita sekali lagi saudara sadari di dunia ini adalah tempat kita bertanding, katakan bertanding ya. Nah
Oleh karena itu Rasul Paulus banyak sekali menuliskan di dalam Alkitab ini perumpamaan-perumpamaan. Betul gak saudara? Sebagai apa? Olahragawan. Olahragawan itu bertanding ya saudara. Apalagi petani. Petani itu juga mereka juga adalah orang-orang yang bertekun ya. Ya orang yang menantikan hasil ya saudara, yang bukan orang yang kerjanya leye-leye tapi orang yang bekerja keras ya. Nah di dalam pertandingan inilah kita benar-benar perlu 3 hal ini. Nah yang poin pertama saudara, hati kita tuh gak boleh bocor ya. Apa sih ini Priscilla bocor? Emang ban bocor gitu ya saudara ya. Seringkalinya hati orang Kristen tuh bocor halus ya, bocor halus gitu ya, bocor halus nih. Nah di dalam hati kita jangan ada yang bocor. Makanya firman Tuhan katakan di dalam Amsal 4 ayat 23 dinasihatkan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena disitulah terpancar kehidupan. Kalau kita di bahasa Inggris saudara dikatakan hatimu tuh harus dijaga seperti apa ya, treasure. Seperti harta yang sangat berharga yang harus dijaga. Saya mau tanya siapa yang punya berlian taruhnya di kamar mandi aja. Ya ada Ibu Karina nih kali ya. Saking banyaknya dibuka antingnya taruh di kamar mandi. Cincinnya di kamar mandi gitu ya. Ada gak? Enggak kan? Kalau orang punya harta berharga, dia pasti simpennya rapi-rapi gitu ya. Simpennya khusus ya. Bahkan dikasih CCTV kalau bisa gitu. Supaya apa? Dia termonitor terus karena begitu berharganya. Nah di mata Tuhan hati kita ini sangat-sangat berharga. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Oleh karena itu untuk kita bisa menyelesaikan pertandingan iman kita, hati kita ini perlu dijaga. Karena iman timbul dari hati kita, betul saudara? Iman bukan timbul dari otak loh. Iman itu dari hati. Kasih juga dari hati. Karena di Roma 5 katakan Roh Kudus mencurahkan kasih di hati kita. Jadi kita perlu banget menjaga hati kita. Ya, karena disitulah terpancar kehidupan. Pada suatu waktu saudara, beberapa tahun yang lalu, kami punya teman. Ya, teman kami ini dia jualan apa ya, apa tuh kayak pastel yang kayak berlapis-lapis gitu, yang kulitnya tuh empuk banget, ya bukan pastel tradisional, bukan, yang model baru lah gitu. Nah pada suatu waktu teman kita ini anaknya udah cukup dewasa gitu ya, dan dia anaknya ini pacaran sama orang bule. Tapi sikap anaknya ini makin lama makin dia merasa kayaknya kurang ajar sama mamanya. Apalagi menjelang menikah gitu, kayaknya gimana gitu loh. Mamanya jadi banyak menyimpan apa ya, kekesalan, kayak menyimpan kayak kesedihan. Dan itu kelihatannya bukan hanya pada saat itu aja, kayaknya udah lama anaknya itu sama mamanya gak begitu cocok. Sampai pada suatu waktu tiba-tiba dia bilang sama kita, karena kita sering pelayanan di rumah dia, kayak ada persekutuan gitu. Terus dia bilang, "Bu, dada saya ada benjolannya loh," katanya. "Hah? Ada benjolan ya?" Tahu sendiri ya saudara ya. Nah, jadi kita mulai konselingin dia gitu ya. Sampai akhirnya kita tahu yang tadi cerita yang saya ceritakan di sini. Ternyata dia sakit hati. Ya kan, ternyata dia kecewa, dia kepahitan sama anaknya. Akhirnya saya bilang gak ada jalan lain gitu loh. Dan ketika hatinya makin pahit saudara, bisnisnya itu kayak slow down. Bisnisnya juga makin lama makin rendah, salesnya makin berkurang gitu ya. Akhirnya kita layanin dia, kita minta dia, "Oke Bu, Ibu gak ada jalan lain, pakai cara Tuhan untuk mengampuni anak Ibu. Karena gak ada jalan lain." Ya saudara, kalau masalah hati dengan orang lain itu gak ada jalan lain selain ikuti cara Tuhan, yaitu ampunilah. Ya ketika kita tidak mengampuni saudara, artinya gini loh, kita bilang sama Tuhan, "Tuhan lu tenang-tenang aja, biar yang hadapin itu semuanya." Nangkap saudara? Kenapa? Yaitu karena Tuhan gak suka, Tuhan mau pakai caranya dia. Kita sudah diampuni dan oleh karena itu kita bisa mengampuni. Biasanya ketika kita tidak bisa mengampuni, kita lupa bahwa dosa kita yang banyak itu udah diampunin sama Tuhan. Kita merasa orang yang gak berdosa. Ya, oleh karena itu ketika orang lain salah sama kita kayak susah mengampuni. Sekali lagi saya ulang,
Kenapa kita sulit mengampuni? Karena kita lupa dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Jadi akhirnya kita kasih dia kebenaran dan terpuji Tuhan, dia lepaskan pengampunan. Wah, pokoknya ya udah inner healing segala macam. Tahu saudara, miraculously itu benjolannya hilang loh langsung. Dan juga bisnisnya mulai naik lagi, naik. Makanya dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena di situ terpancar kehidupan. Ya, jadi memang benar-benar hati ini harus benar kita pelihara. Nah, saya mau kasih lihat saudara. Hal-hal yang dapat menyebabkan hati kita bocor. Katakan bocor. Hati bocor. Ya. Nah, kalau di ayat tadi kan tanggalkanlah segala beban dan dosa. Nah, 3 poin yang pertama ini adalah beban-beban yang seringkali tanpa kita sadari itu ada di diri kita. Ya. Yang satu, kita lihat nih hati kita seringkali bocor karena kita membandingkan diri dan iri hati dengan orang lain. Gimana membandingkan diri? Wah, bahkan itu juga cuman kayak perasaan halus aja loh. Enggak kita marah loh. Kenapa sih si Ode, Ibu Ode duduknya di situ terus deket sama hamba Tuhan? Enggak, bukan yang jahat loh. Tapi kayak merasa, kenapa ya kayak Ibu Karina kayaknya enak ya gitu. Iri-iri, tapi enggak iri yang gimana gitu loh saudara. Terus banding-bandingin, kayaknya padahal saya udah sekolah tinggi-tinggi ya, kayaknya kok kedudukan saya gini-gini aja kayak gitu. Tahu saudara, pikiran-pikiran seperti itu sebenarnya bikin hati kita bocor. Tanpa kita sadari saudara, kenapa kita bisa membandingkan diri kita dengan orang lain atau iri dengan orang lain. Biasanya ada kebohongan yang kita percayai tentang diri kita. Atau kebohongan tentang Allah. Iyalah, emang sih gue begini. Karena kan Allah mungkin memang pilih dia. Kalau saya mah ya udahlah, dipilih jadi orang biasa-biasa gitu. Ya, seringkali kita melihat bahwa Allah itu sering banyak orang berkata Allah nggak adil. Atau Allah pilih kasih. Ada yang orang ngomong sama saya begitu, Allah nggak pilih kasih. Baca Mazmur 73. Oh, Mazmur 73 itu hamba Tuhan yang katanya udah melayani Tuhan, udah di bait Allah terus nyembah dia, tapi hidup saya susah. Tapi orang jahat, gendut katanya. Orang jahat tuh hidupnya enak. Betul saudara, karena dia merasa Allah nggak adil, gitu ya. Nah, ini bisa terjadi dalam kehidupan kita, sekalipun kita orang percaya, ya. Makanya jangan sekali-kali kita sok pede dengan hati kita. Seringlah kita minta sama Roh Kudus untuk menyelidiki hati kita. Karena yang tahu banget hati kita itu siapa? Roh Kudus. Untuk dia cek hati kita. Apakah kita selama ini hidup sebenarnya sering kali kita membandingkan dengan orang lain loh saudara. Ya, nah kalau kita sering begitu saudara, gak heran hati kita lama-lama kita jadi orang yang gak pede. Orang yang minder ya. Mungkin orang jadi orang yang jahat bahkan. Karena firman Tuhan berkata kalau orang iri hati suka bikin kerusuhan. Orang yang mementingkan diri sendiri bikin kekacauan. Mungkin kita merasa saya gak apa-apa. Tapi seringkali teman-teman gak mau ngomong aja gitu ya. Kalau ada dia mah rusuh deh. Gitu ngomongnya kalau ada dia mah rusuh deh gitu ya. Nah kalau kita begitu gak usah kecewa saudara. Justru kita hari ini minta Roh Kudus untuk cek. Ya mungkin teman-teman ada juga di sini yang merasa atau misalnya kalau teman-teman kita orang lain dipilih, kok gue gak dipilih ya. Oh mungkin saya langsung pikiran negatifnya terlalu overthinking gitu ya. Nah mungkin ada hal ini nomor 1 ya. Ada juga yang kedua yang bikin kita hatinya bocor. Hubungan yang rusak seperti yang tadi saya saksikan ibu itu. Ya dia hubungan dengan anaknya gak bagus ya. Mungkin hubungan suami istri yang paling gampang ya, orang yang paling dekat. Itu yang gak beres. Sekarang ada kan hashtag apa saudara? Kabur aja apa? Kabur aja dulu, ya betul ya. Kabur aja dulu, gitu ya betul ya. Itu sebenarnya hashtag apa sih? Coba Anda pikir deh. Sebenarnya kan orang-orang itu lagi kecewa kan sama pemerintah, right?
Mereka sedang gak puas kan dengan keputusan pemerintah. Jadi mereka pikir di luar negeri itu lebih baik. Padahal di dunia ini gak ada yang lebih baik. Right? Tapi kenapa? Akar dari hashtag itu adalah apa? Kecewa. Hubungan dengan pemerintah gak baik. Kabur aja dulu. Nanti kalau udah kaya balik lagi katanya. Tapi orang Kristen banyak juga yang kabur aja dulu. Gue kecewa sama pendeta gue. Apaan tuh gereja kayak gituan? Gue kecewa tuh sama pengerjanya. Pada sok-sok. Iya kan saudara? Itu hati yang bocor. Ya, itu hati yang benar-benar bisa merusak. Jangan pikir saudara, Anda keluar atau saya keluar dari satu gereja karena hubungan yang rusak. Itu menjamin Anda di gereja lain hubunganmu tak rusak. Sama aja. Karena kita belum selesai, that's right. Karena kita belum lulus ujiannya dengan hubungan dengan orang. Makanya ketika kita juga terima jemaat baru di gereja kami, itu juga kita perlu untuk memperhatikan hal itu. Karena itu orang-orang yang hubungannya yang belum selesai, itu juga bisa merusak di kapal kita. Anda tahu Yunus? Yunus nabi yang kecewa itu. Dia merasa Tuhan, dia maunya Niniwe itu harusnya dihajar, Niniwe harusnya dihabisin, tapi dia sebel sama Tuhan. Disuruh nginjil di tempat namanya Niniwe itu, yang tepatnya orang katanya jahat sekali. Yunus kecewa. Kenapa Tuhan suruh dia pergi? By the way saudara, Yunus nabi ya. Nabi bisa dengar suara Tuhan gak? Bisa. Orang Kristen bisa dengar suara Tuhan gak? Bisa. Tapi keputusan kamu dan saya itu yang menentukan. Bukan soal dengar apa yang Tuhan bicara. Tapi keputusan kita, do you want to obey or not? Kita mau taat apa enggak? Seperti Yunus, dia gak mau taat. Kenapa? Karena dia kecewa. Hatinya bocor. Nah, orang-orang yang kecewa pun kalau masuk ke kapal kita, ke gereja kita, itu bisa bikin apa ketika Yunus ke kapal itu ngapain? Apa yang terjadi? Badai. Kapal nyampil karam karena ada si Yunus yang lagi kecewa. Di gereja pun bisa kayak gitu, saudara. Ada orang yang kecewa masuk, bikin kapalnya hampir karam. Kenapa? Orang yang kecewa, tadi kan di hati itu adalah sumber kehidupan. Orang yang kecewa bawanya bukan kehidupan. Makanya saya bilang hati-hati dengan hubungan yang rusak. Selesaikan saudara. Selesaikan hubungan dengan istri, suami, dengan anak, dengan tetangga mungkin. Aduh tetangga sebel banget ya pohonnya tuh ya. Daunnya sampai ke rumah saya banyak berantakan. Sampai berantem karena pohon. Dan itu udah gitu kita ngaku. Dia rajin loh. Pelayanan. Itu malu-maluin loh saudara. Ya, hati kita perhatikan hubungan yang rusak. Amen saudara. Apalagi beban yang tidak seharusnya kita tanggung. Apa aja nih saudara? Beban yang harusnya kita tanggung. Satu yang paling nyata. Hari ini saya melihat banyak orang ketakutan. Yang kedua khawatir. Betul gak? Khawatir. Kekhawatiran itu kayak menghisap loh saudara. Sebenarnya kasih karunia Tuhan tuh cukup buat kita. Setiap ini Tuhan bilang apa? Setiap pagi kasih karunia-Nya selalu baru. Ya, betul saudara? Itu jadi melimpah. Di mana-mana kasih karunia Allah itu ada. Tapi ketika kita khawatir saudara, ketika hati kita bocor karena kekhawatiran, kita gak bisa menikmati kasih karunia. Kita gak bisa memperhatikan, gak bisa melihat kasih karunia Tuhan. Padahal kasih karunia terus mengalir sih sama kita. Dan kekhawatiran itu menyetop berkat Allah sebenarnya. Ya saudara. Jadi perhatikan, ada beban-beban yang seharusnya kita gak perlu tanggung. Apalagi beban keluarga tanpa kita sadari ya.
Seringkali khususnya ini nih yang kalau saya lihat. Anak paling gede, anak sulung. Siapa anak sulung di sini? Ada? Nah, anak sulung biasanya udah diajarin sama orang tuanya, kamu harus bertanggung jawab loh atas adik-adik kamu. Kamu harus menjadi contoh buat adik-adik kamu. Kamu harus jagain adik kamu. Tahu saudara, ketika kita menekankan seperti itu kepada anak sulung, biasanya memang anak sulung tuh selalu punya beban yang tanpa disadari, dia lebih besar daripada yang lain. Dan itu kita juga lihat di gereja ketika saya juga melayani orang gitu ya. Anak-anak sulung tuh selalu ada kayak ini. Kayak apa ya, kusir. Tahu kusir? Narikin beban orang aja karena dia terbiasa hidupnya seperti itu. Dia biasa tiap hari di rumah harus perhatiin adiknya, perhatiin siapa, perhatiin di rumah gitu ya saudara. Nah dalam kehidupan sehari pun dia tanpa dia sadari, dia juga menarik beban orang biasanya. Ada kejadian dikit, dia langsung dia pikirin terus. Tahu saudara, orang yang seperti itu menjadi overthinking. Dan dia itu hatinya gak bisa tenang. Hatinya selalu bocor. Ya, sulit kadang bahkan dibilang udah kamu serahkan beban itu kepada Tuhan. Yesus bilang apa? Marilah kepadaku yang berbeban berat. Ya, tapi dia bilang apa? Nanti gue serahin gimana? Siapa yang akan perhatiin orang itu? Kayak dia Tuhan gitu loh saudara ya. Dia gak berani selain itu. Padahal Tuhan itu selalu siap sedia. Ya, oke. Nah jadi itu beban-beban yang tanpa sadari itu membuat hati kita tuh gak bisa menampung kehidupan yang Tuhan sudah berikan sama kita. Ya, jadi kita akhirnya sibuk sama diri sendiri. Akhirnya sibuk dengan segala sesuatu yang gak penting. Ya, yang keempat yaitu dosa. Tanggalkan dosa. Dosa itu apa saudara di sini? Kalau saya lihat dari konteks dari ayat ini adalah satu yang paling nyata. Dosa yang ketidakpercayaan. Saya ada baca satu buku ya saudara. Atheist believer. Jadi dibilang orang percaya, tapi dia ateis. Karena dia cuma ngaku aja, dia orang percaya. Tapi sebenarnya gak percaya Tuhan. Setiap kali dia ada pergumulan dia bahkan lupa Tuhan. Nah ini di gereja saya lah ya, yang paling gampang di gereja saya. Pada satu waktu ada anak muda. Ya dia sekitar mungkin 20-an lah, 28. Tiba-tiba kita lagi berdiri dekat pintu, dia bilang sama saya gini, Pastor gimana sih caranya untuk bisa menyala-nyala terus? Dia bilang gitu. Oh udahlah saya jelasin gini gitu ya. Pas istirahat kan kita di ibadah saya ada 2. Ibadah jam 8.30 sama jam setengah 11. Di jeda itu selesai itu ada istirahat. Saya langsung samperin itu anak. Saya bilang kenapa kamu? Kamu lagi main play ya? Kamu lagi gak menyala-nyala ya? Kamu lagi banyak masalah. Iya bener Pastor, kok Pastor tahu sih? Ya kamu nanya ke saya bilang kenapa enggak Pastor gimana caranya biar menyala-nyala? Dia bilang iya Pastor, saya tuh lagi kayak jauh dari Tuhan. Dia bilang saya susah untuk saat teduh, dia banyak sekali pelayanannya di gereja. Ya, asyur lah. Dia di kita ada acara-acara dia banyak sekali juga pegang saudara. Jadi sebenarnya dia bilang hidup saya sebenarnya udah berapa bulan ini Pastor. Saya tuh gak rohani banget dia bilang. Saya di kantor marah-marah terus. Saya gampang sekali marah dia bilang. Kalau pelayanan pun kalau ada temennya kayak gimana dia langsung komplain. Jadi banyak komplain. Nah saudara ciri-ciri orang bocor hatinya tadi itu. Emosi tinggi. Ya, sumbunya pendek. Tahu sumbu pendek? Kebakaran terus gitu ya saudara. Lalu apa? Susah doa. Hati bocor tuh bikin kita susah doa. Yang ketiga, tukang komplain. Kita nggak tahan menderita. Kita suami padahal tiap hari ngomongnya begitu. Tapi ketika kita lagi hatinya bocor, lu ngomong apa sih?
Padahal tiap hari juga cara ngomong dia begitu gitu ya. Tapi karena kita tuh lagi hatinya gak beres saudara, langsung kita marahin suami kita atau anak kita. Langsung kita hajar dengan suara yang tinggi ya saudara. Nah seperti itu saudara. Jadi dia bilang, pastor saya sudah seperti itu berbulan-bulan. Terus kamu doa gak? Maksudnya kamu cari pertolongan gak? Kalau udah kayak begitu kan kita perlu ya. Kalau kadang-kadang kita makanya ada komunitas supaya kita bisa saling menasehati, saling menolong gitu kan. Nah, singkat cerita akhirnya saya bilang, yaudah saya mulai bimbing dia lagi untuk masuk gimana menyelesaikan hati dia gitu kan. Tapi ya puji Tuhan hari ini dia udah mulai ngalamin terobosan. Ya, jadi saudara jangan anggap enteng hati kita. Ya. Kalau kita hari ini hidup seperti tadi, pemarah sebenarnya, Anda pemarah, suka komplain, terus kita nggak bisa lihat baiknya orang, itu hati-hati. Jangan-jangan hati kita sebenarnya lagi ada problem. Ya, biasanya kalau kita tuh melihat diri kita seperti apa, kita pun melihat orang lain ada. Seperti itu, saudara. Ya, karena kita kayak cermin jadinya. Apa yang di hati kita bisa cerminin ke orang lain juga. Ya, jadi saya mau nanti sebelum ambil waktu, masih berapa menit lagi ya Bu? 15 menit. Nanti kita ambil waktu ya saudara, kita beresin hati-hati kita yang bocor. Ya jangan pikir kita pelayan Tuhan gak ada hatinya yang bocor. Ya saudara, yang saya juga paling nyata banget kalau saya lagi bocor hatinya saudara. Itu kayak saya sama suami saya itu, wah pokoknya bisa gampang aja gitu ya saudara, kayak kesulut tuh gampang banget gitu ya. Nah di situ saya langsung harus membereskan hati saya. Saya nggak mau hati saya bocor ya, amin. Nah jadi di situ makanya firman Tuhan benar banget untuk kita menanggalkan beban dan dosa ya, yang begitu mudah, itu katakan mudah merintangi kita. Itu mudah mentrap kita ya. Tapi orang Kristen biasanya itu suka gak sadar. Anak Tuhan biasanya suka gak sadar. Itu biasalah. Itu gak biasa saudara. Kalau kita hidup seperti itu gak biasa. Ya, makanya bangsa Israel tuh kenapa tuh dia juga gampang komplain. Ya itu karena dia gak mau dekat sama Tuhan. Kalau Anda lihat di Keluaran, cari deh. Kapan bangsa Israel berseru kepada Allah? Dia berseru ketika dia mau mati. Sekali. Tapi yang seringnya apa? Dia kalau terjadi tekanan. Dia selalu komplain. Tapi dia gak pernah langsung ngomong sama Tuhan. Padahal Tuhan sedang menantikan bangsa Israel berseru. Ya. Ya itu, karena hati bangsa Israel gak pernah connected sama Tuhan. Oke, next. Kita perlu bertekun ya. Di dalam tekun, di dalam tadi Ibrani ayat 1 sampai 3 itu kata tekun di situ disebutnya hupomone ya di bahasa Grekanya. Yang berarti apa saudara tekun di sini? Keteguhan. Ketahanan yang penuh harapan, kesabaran, gigih untuk terus menunggu. Ini semua bicara tekanan juga di dalam menghadapi kita penderitaan. Ya, ikut Tuhan sekali lagi nggak ada yang nggak menderita. Saya mau bilang nggak ada. Kalau Anda dengar bilang, oh jadi orang Kristen diberkati terus, bohong. Yang benar adalah di dunia ini memang masih penuh dosa. Di dunia ini memang tempatnya kita sekolah menghadapi penderitaan. Tapi Dia bersama kita membuat kita sanggup, cakap, menanggung segala perkara. Amin. Jadi kita perlu untuk mengeksersis. Kita perlu untuk melatih ketekunan ini saudara. Ada gak di dalam kita ketekunan? Sebenarnya ada, karena Yesus tinggal di dalam kita. Dia yang adalah menjadi teladan buat kita. Bagaimana dia bertekun memangku salibnya, menghadapi semua cemoohan orang, menghadapi semua hal yang dibuat oleh orang di sekelilingnya. Tapi dia terus bertekun, di dalam kesakitannya dia terus bertekun saudara. Dan Yesus yang sudah menang itu saudara, tinggal di dalam kita. Rohnya tinggal di dalam kita. Kalau dia tekun, kita juga diberi anugerah untuk bisa tekun saudara.
Katakan kiri kanan, kamu tekun. Ya kamu bisa bertahan. Kamu bisa menang gitu ya saudara ya. Nah jadi Yesus itu adalah teladan kita untuk ketekunannya. Melihat dia rela untuk menderita supaya janji Bapa buat kita digenapi. Coba dia tekun karena orang lain loh. Bukan untuk diri dia sendiri. Dan Yesus itu sudah benar-benar membuktikan bahwa ketekunan itu pasti menghasilkan. Katakan ketekunan menghasilkan. Dan saya jujur kagum dengan kalian di tempat ini. Terus bertekun. Amin saudara. Karena kadang ketika kita menabur benih. Ketika kita menabur di alam spiritual ini saudara. Itu gak kelihatan apa-apa. Itu gak kelihatan. Betul gak saudara? Kalau kita nanam itu benih misalnya kacang di dalam. Kita gak tahu. Udah 2 minggu kayaknya tanah aja gak ada apa-apa. Tiba-tiba, katakan tiba-tiba. Itu muncul tumbuhan baru. Jadi kalau Tuhan memang dan Tuhan menginginkan MHC ada di sini, terus bertekun. Karena kita tahu apa yang kita lepaskan di alam spiritual ini, yang sudah lama ini kering, di tempat ini kering, terus lakukan. Karena pasti janji Tuhan digenapi. Karena satu hari tiba-tiba itu datang. Roh Kudus gak datang tiba-tiba. Betul saudara, di hari Pentakosta. Mereka terus fight. Mereka terus bertekun doa. 10 hari terus gak ada apa-apa. Tapi tiba-tiba Roh Kudus turun. Setelah 10 hari itu. Amin. Jadi gak ada tiba-tiba itu datang tiba-tiba aja. Tapi ada sesuatu yang kita lepaskan. Kita lakukan. Terus. Dan itu kita melihat ada hasilnya. Amin. Jadi mari saudara, saya bersyukur Anda terus. Jangan putus asa. Terus lepaskan di alam spiritual ini. Bahwa Tuhan pasti akan melakukan sesuatu yang besar di tempat ini. Dan saya bersyukur, wow, udah diisi, banyak diisi. Ya tokoh-tokoh di sini udah banyak yang ini. Saya percaya alam spiritualnya udah mulai change. The climate, iklim rohaninya udah mulai diubahkan. Karena apa yang kita lepaskan lewat puji-pujian di tempat ini, lewat firman di tempat ini, pengurapan itu terus bekerja. Pengurapan itu terus bekerja. Sehingga selama ini apa yang memblokir, apa yang menutupi itu sedang dihantam terus lewat puji-pujian kita. Amin. Tapi di pihak kita sedang dilatih oleh Tuhan. Kesabaran, ketekunan. Karena itu pasti memuliakan Tuhan. Amin. Maju terus. Amin. Oke, now terakhir kita fokus kepada Tuhan dan tujuannya. Ya, mata kita tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Di bagian ayat ini, kalau saya baca di The Passion Translation, dia katakan gini. Kita mengalihkan pandangan dari dimensi natural dan memancangkan pandangan kita kepada Yesus. Yang telah melahirkan iman di dalam kita dan yang memimpin kita maju dalam kesempurnaan iman. Jadi iman itu bukan hasil dari kerja keras kita. Iman itu adalah karena anugerah. Katakan amin. Yesus itulah yang melahirkan iman di dalam kita. Karena Yesuslah itu. Karena dibilang gini. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Di salah satu translation dikatakan. Karena rema Kristus. Iman timbul karena firman Kristus. Jadi gospel, kabar baik tentang Yesus dan apa yang dia telah kerjakan, itu membuat iman kita harusnya rise up. Jadi kita gak cukup saudara, dengerin pengorbanan Yesus dan perbuatan Yesus dan apa yang dia berikan sama kita cuma sekali. Gak bisa. Karena dunia natural diberikan karena pandangan kita dari dimensi natural kita alihkan kepada Yesus. Karena apa? Natural itu so strong.
Apa yang kita lihat itu begitu kuat. Apa yang kita rasakan secara daging itu begitu kuat. Membuat iman kita kadang-kadang gak bisa bekerja. Kenapa? Karena kita lebih percaya panca indera kita. Betul saudara? Kalau dompet kosong. Tuhan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Dompet kosong Tuhan, gitu ya saudara ya. Itu dilatih loh saya. Dari ngelihat dompet ada duitnya sampai kosong, hatinya gak bergeming, itu dilatih saudara. Wah, di dompet kalau gak ada duit saya bisa stres saya. Dilatih sampai kalau dompet gak ada duit. Oke, tenang, pokoknya Tuhan pasti memberkati. Itu aja perlu ketekunan untuk bisa ngelihat, gak pakai dunia natural saudara. Maka dibilang apa? Harus tekun percaya. Bu Yesus itu gak pernah berdusta. Dia gak pernah memberikan janji. Dikatakan sorry, aku salah. Gak pernah. Allah kita bukan manusia yang bisa berdusta. Sekali dia berkata-kata, dia pasti menggenapinya. Masalahnya ketika kita dengar, kayak tadi Yunus, mau obey gak? Seringkali banyak janji Tuhan itu ada perkara-perkara sebelum sampai digenapi, dia minta melakukan sesuatu. Bukan berarti itu kayak dagang. Kalau kamu lakukan ini, aku kasih ini. Kalau kamu lakukan ini, Tuhan kasih ini. Kalau kamu banyak doa, kamu diberkati. Kamu gak doa, gak diberkati. Bener gak? Bener gak? Konsep itu udah menyatu banget di orang Kristen. Tapi ternyata banyak juga orang yang gak berdoa, dia diberkati loh. Kenapa? Contoh bayi. Ya, Anda pernah punya anak bayi? Dia gak pernah lo ngomong sama kita. Cuma kita kasih makan. Dia gak pernah lo bantuin kita di dapur. Kita tetap susuin. Betul gak? Dia gak pernah lo menghibur kita tuh ngobrol sama kita. Gak pernah. Kita kasih makan kan tetap. Tapi orang Kristen seringkali menghina Tuhan. Kalau banyak doa baru diberkati. Kalau nggak ngapa-ngapain, lu nggak dikasih Tuhan diberkati. Omong kosong itu enggak. Yesus aja diberikan kepada kita pada saat kita masih berdosa. Dia udah berkati kita berlima-lima loh. Sering kalinya kita nggak bisa lihat apa yang diberikan sama kita. Betul saudara. Ingat saudara. Kekristenan itu bukan agama. Saya mau ngomong selalu begitu. Kekristenan itulah hubungan Allah dengan kita. Seperti hubungan keluarga. Papa dengan anak. Itu Tuhan. Bapak gak selalu memberikan kepada anaknya ketika anaknya minta. Betul gak? Gak juga anaknya ngerengek bapaknya beri. Siapa yang tahu sini bapak? Betul gak? Kalau anaknya masih kecil. Minta dibeliin pistol. Dia mau merengek, dia banyak berdoa bapaknya, papa. Atau minta mobil, papa minta mobil. Padahal umurnya baru 15, belum punya KTP. Dia tiap hari serve bapaknya, tiap hari dia baik-baikin bapaknya. Bapaknya bisa kasih gak? Enggak lah. Kalau bapaknya kasih ngapain? Ngebunuh anaknya. Betul gak? Nah kita pun hubungan sama Bapak surgawi seperti itu saudara. Kita berdoa sama Tuhan karena memang kita mengasihi dia. Amen. Boleh gak minta-minta? Boleh kok. Kenapa? Gak ada yang larang. Tapi Bapak selalu mengajar kita untuk kita juga care dengan orang lain. Seringkali Bapak bilang, I will give you. Aku akan berikan kamu 100 juta. Tapi tolong ya, kamu kasih Ibu Karina. Bisa gak? Yes. Karena dia melatih hati kita. Dia bukan hanya sekedar memberkati, tapi dia membentuk kita menjadi orang yang lebih baik dan menjadi semakin serupa Kristus. Amen. Ya, jadi saudara, sekali lagi hidup kita bersama Kristus itu pertandingan iman. Kita fokus kepada Yesus karena Yesus itu yang menjadi direkturnya. Kanan, kiri, lurus. Hati-hati di depan ada batu. Dia yang akan menuntun kita. Dan kedua, harus ada tujuannya. Coba lihat Bu ayat berikutnya, saya akan selesaikan ini. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27 dikatakan gini, Rasul Paulus nih, bagus banget ayat ini. Tidak tahukah kamu bahwa gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari,
Tadi dibilang apa? Kita harus ikut dalam perlombaan, ya. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Ini di dunia seperti itu, saudara. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh apa? Suatu mahkota yang fana. Orang dunia berlari ya sampai udah kayak mau mati pun itu untuk mahkota yang katanya fana. Tetapi kita, baca bareng-bareng yang kenceng banget. Tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan memukul. Tetapi aku melatih tubuhku menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain. Jangan aku ditolak. Paulus bilang lari itu harus ada tujuannya, saudara. Di dalam kita ikut Tuhan juga berlari dalam pertandingan iman harus ada tujuannya. Amin. Jangan puas kalau udah bisa bahasa roh. Gak puas. Kita harus bisa melayani orang lain. Semakin hari semakin baik. Amin, saudara. Jadi kita harus punya tujuan. Tujuan secara umum kita menjadi serupa segambar Kristus. Kalau karakter kita jelek, kita harus punya tujuan. Tuhan, aku mau nih karakter aku yang jelek ini dibuang. Kayak tadi hati yang bocor. Kita mau supaya kita hidup gak lagi hati yang bocor lagi. Kalaupun bocor, cepat-cepat beresin. Amin. Jadi mari kita finish strong pertandingan iman kita. Sampai Yesus datang menjemput kita yang kedua kali. Dan kita didapati setia. Mau gak nanti pas ketemu Tuhan Yesus? Sabaslah hambaku yang setia. Jangan, saya gak mau diantara kita. Hei siapa lo? Gue gak kenal. Dari mana datangnya? Jangan sampai digituin sama Tuhan Yesus. Amin. Ada kan di kitab Lukas bilang, saya gak tahu kamu datangnya dari mana, saya gak kenal. Jangan ada yang di tempat ini yang seperti itu. Tapi saya berdoa semua kita ketika Tuhan Yesus ketemu kita. Wow, sabaslah hambaku yang setia. Amin. Oke, mari saya minta pemusik dan saat ini kita mau beresin hati-hati yang bocor. Haleluya. Berapa menit Bu? Udah habis ya? 5 menit. Oke, 5 menit Pak izin. Mari saudara tutup mata. Saat ini fokus sama Tuhan Yesus. Mari saudara, kita minta Roh Kudus untuk menyelidiki hati kita. Minta Roh Kudus selidiki hati kita. Mungkin ada teman-teman yang hari ini hatinya sedang bocor. Mungkin hubunganmu di dalam keluarga sedang gak benar. Mungkin saat ini Anda sedang masalah keuangan. Sehingga Anda merasa khawatir terus. Bahkan Anda mungkin hari ini sedang merasa seperti tidak punya pengharapan. Padahal firman Tuhan berkata bertekunlah supaya engkau bisa terus berlari bersama dengan Tuhan. Mari Roh Kudus selidiki hati kami Tuhan. Kami minta sore hari ini Bapa. Kami minta kelepasan. Kami minta kesembuhan buat hati kami Bapa. Karena kami mau Bapa di dalam pertandingan iman ini kami boleh menang Tuhan. Dan kami memperoleh mahkota yang abadi. Mari Roh Kudus, mari saudara, minta izinkan Roh Kudus bekerja dalam hati. Jika Roh Kudus berkata untuk engkau mengampuni seseorang, mari saat ini lakukan. Ampuni orang itu, bayangkan orang itu. Kamu katakan, saya mengampuni orang ini Tuhan. Ampuni setiap orang yang bersalah kepadamu saat ini. Ampuni diri Anda sendiri juga. Kalau Anda selalu merasa dirimu kurang,
merasa diri kamu gak berpotensi, merasa dirimu selalu dibedakan. Saat ini mungkin kau sering menyalahkan dirimu sendiri. Kenapa aku bodoh? Kenapa aku gak seperti orang lain? Kenapa aku gak kaya? Sering kali mengatakan mengapa aku. Saat ini izinkan minta ampun sama Tuhan. Ampuni dirimu sendiri. Thank you Jesus. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Saat ini biar kasih Bapa terus mengalir dan mencabut setiap tanaman yang bukan dari Bapa. Biarlah Bapa kau membersihkan hati kami dari semua sampah-sampah yang seharusnya tidak ada di dalam hati kami. Dan saat ini aku berdoa biar pengurapan-Mu Tuhan mematahkan setiap kuk yang bukan daripadamu Tuhan. Saat ini juga dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kekhawatiran, setiap ketakutan, saat ini juga dalam nama Yesus, go in Jesus mighty name. Oh, dalam nama Tuhan Yesus, setiap kekecewaan, kepahitan, itu juga terlepas dari hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, rabashekerete kundorosaka rabashekerete kurabasakara. Oh, rebekia rabasekera. Saat ini aku berkata kepada engkau yang sedang putus asa. Saat ini Tuhan sedang berdiri dekat engkau dan Dia menaruh tangannya di atas kepalamu. Dan saat ini juga Bapak, terima kasih biar pengharapan itu mengalir kembali karena kasih itu telah kau curahkan dalam hatinya. Biar itu Tuhan putus asa ini lepas dalam nama Tuhan Yesus. Berikan dia satu kata Tuhan, karena satu kata daripadamu itu akan menyembuhkan hatinya. Terima kasih Bapak untuk siang hari ini. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Kami mau Tuhan untuk terus bertekun Tuhan sampai garis akhir. Dan biar kau mendapati kami setia. Sebagaimana Rasul Paulus berkata, aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Kami juga mau Bapak, tolong semua kami yang di tempat ini Tuhan, kami bisa menyelesaikan pertandingan kami dengan kuat sampai selesai. Dan tidak ada yang berhenti di tengah jalan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin.